Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 2, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan ayo berlatih, siswa dapat menjelaskan cara pengelolaan sampah dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks berjudul ciri-ciri masa puber, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi. Anak-anak ibu, dengarkan dan pahami teks Kampung Rawajati berikut. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah, sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari
seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, anak-anak ibu, setelah kamu memahami teks yang telah ibu bacakan tadi, jawablah pertanyaan berikut. Mari cocokkan jawabanmu dengan jawaban ini. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan tersebut? Apa kata kunci pada judul bacaan tersebut? Apakah isi bacaan tersebut sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Ungkapkan pendapatmu secara lisan di depan teman-teman dan gurumu. Nah, jawabannya adalah yang pertama, judul bacaan tersebut adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul adalah Kampung Rawajati. Isi bacaan berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Jawabannya adalah sampah di daerahku dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk. Sampah anorganik diolah menjadi benda kerajinan. Misalnya tas dari bekas kemasan deterjen. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah jawabanmu benar? Tentu benar ya. Yang kedua, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Pengertian interval nada. Masih ingatkah kamu tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Yang ketiga, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian cocokkan jawabanmu dengan jawaban ini. Pertanyaan pertama, apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar tersebut. Nah, jawabannya adalah gambar A termasuk gambar anak-anak. Pada gambar A belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Gambar B termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Kemudian, pertanyaan kedua,
Tahukah kamu yang dimaksud dengan puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Nah, jawabannya tentunya anak-anak ibu tahu. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Berikut ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber. Yang pertama, ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, pinggul membesar. Sedangkan ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber adalah: yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuhnya jakun. Dan yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.